Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Nofariski dengan NIM 10323047 dari kelas B. Di video ini, saya akan memaparkan tugas analisis mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Pilkada, khususnya pada bagian ketentuan umum, asas, dan juga prinsip pelaksanaan pilkada yang ada dalam Bab 1 dan Bab 2 Undang-Undang tersebut. Mari kita masuk ke halaman pertama. Halaman pertama di Bab 1 ada ketentuan umum. Bagian ketentuan umum ini sangat penting karena fungsinya adalah sebagai batasan arti atau definisi resmi dari setiap istilah di dalam undang-undang. Tujuannya supaya semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta, punya pemahaman yang sama sehingga tidak ada multitafsir dan pelaksanaan pilkada punya kepastian hukum yang jelas. Slide ketiga ketentuan umum, hakikat dan peserta. Pada pasal 1 angka 1 sampai 4 kita bisa melihat arti pemilihan dan siapa saja pesertanya. Angka 1 menegaskan kalau pemilihan adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih langsung gubernur, bupati, dan juga wali kota. Ini mempertegas kalau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh DPRD. Selanjutnya angka 2 yang statusnya dihapus. Sebelum dihapus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, angka 2 sebenarnya mengatur definisi tentang pemilu anggota DPRD. Kenapa dihapus? Alasannya karena rezim pilkada sekarang sudah dipisahkan secara hukum dari rezim pemilu legislatif. Penghapusan ini sengaja dilakukan untuk menyederhanakan aturan agar lebih fokus dan tidak tumbang tindih. Selanjutnya untuk angka 3 dan 4, aturan ini memperjelas jalur pencalonan. Di sini ditegaskan kalau pasangan calon bisa maju lewat usulan partai politik, gabungan partai politik, ataupun lewat jalur perseorangan alias independen. Ini menjamin ruang kompetisi yang terbuka bagi siapa saja. Selanjutnya pada slide keempat, ketentuan umum, parpol, pemilih, dan juga KPU. Pembahasan pasal 1 angka 5 sampai 9. Pasal 1 angka 5 sampai 9 mengatur 3 komponen utama, yaitu partai politik, pemilih, dan juga KPU. Angka 5 menjelaskan posisi partai politik di dalam pilkada. Parpol bukan sekedar organisasi biasa, tapi punya fungsi konstitusional sebagai sarana pendidikan politik sekaligus badan resmi yang berhak mengusung pasangan calon. Angka 6 mengatur tentang pemilih. Syaratnya minimal berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin dan juga namanya harus terdaftar. Aturan ini penting karena hak pemilih adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh de jure oleh negara. Untuk pasal 7, 8, dan 9, Undang-Undang membagi tingkatan KPU secara berjenjang. KPU pusat memegang tanggung jawab secara nasional, KPU provinsi mengurus pemilihan gubernur dan juga KPU kabupaten atau kota mengurus pemilihan bupati dan juga wali kota. Selanjutnya, slide kelima, pengawas dan badan ad hoc teknis. Pembahasan pasal 1 angka 10 sampai 15. Selain lembaga penyelenggara teknis,
Regulasi ini juga membagi peran lembaga pengawas dan juga jajaran ad hoc di lapangan melalui angka 10 sampai 15. Angka 10 dan angka 11 memisahkan fungsi Bawaslu dan juga DKPP. Bawaslu fokusnya pada pengawasan jalannya tahapan pilkada dan juga penanganan pelanggaran, sedangkan DKPP khusus menangani pelanggaran kode etik para penyelenggaraannya. Pemisahan ini dibuat demi menjaga integritas dan juga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kemudian untuk jajaran di bawahnya dibentuk badan ad hoc yang diatur pada angka 12 sampai 15. Ada PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, serta KPPS yang bertugas mengeksekusi pemungutan suara di TPS. Meskipun sifatnya sementara, tindakan dan juga produk administrasi dari badan ad hoc ini sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya slide 6. Slide 6, pengawasan berjenjang dan juga kampanye. Pembahasan pasal 1 angka 16 sampai 21. Pada angka 16 sampai 21, aturan difokuskan pada pengawasan bertingkat serta batasan kampanye. Struktur pengawasan dibuat berlapis mulai dari Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL di desa, sampai pengawas TPS. Pengawas TPS ini ditaruh paling ujung tombak, karena mereka yang mengawasi langsung titik paling rawan manipulasi, yaitu saat perhitungan suara di lapangan. Untuk angka 21, kampanye diartikan sebagai kegiatan menawarkan visi, misi, dan juga program kerja. Secara hukum, kampanye ini punya fungsi ganda untuk menarik suara pemilih, sekaligus menjadi kewajiban pasangan calon untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Selanjutnya slide 7. Slide 7 yaitu unsur pemerintahan daerah dan juga regulasi waktu. Pembahasan pasal 1 angka 22 sampai 28. Menutup bab pertama angka 22 sampai 28 mengatur hubungan pilkada dengan unsur pemerintah daerah serta penegasan masalah waktu. Melalui angka 22 sampai 25 dijelaskan posisi hubungan antara kepala daerah atau eksekutif dan DPRD sebagai legislatif yang menjalankan fungsi check and balance melalui wewenang legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Pada bagian ini ada pada yang penting ya, pada angka 28 tentang arti hari yang wajib ditafsirkan sebagai hari kalender di dalam hukum pemilu. Penegasan hari kalender, bukan hari kerja ya, ini sangat krusial karena batas waktu penyelesaian tahapan dalam sengketa itu sangat ketat. Jadi harus ada kepastian hitungan waktu yang mutlak. Selanjutnya slide 8 materi ya ke bab 2. Sekarang kita berpindah ke bab 2 yang membahas asas dan prinsip pelaksanaan. Kalau bab 1 tadi mendefinisikan instrumennya, maka bab 2 ini menetapkan dasar, nilai, dan juga aturan tahapan pilkada agar tetap sesuai koridor konstitusi. Pada selanjutnya yaitu slide 9. Slide 9 ini membahas pilar demokrasi dan juga penghapusan uji publik. Pembahasan pasal 2 dan juga pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3 ini adalah inti dari aturan pilkada. Pasal 2 menetapkan asas luber jurdil. Poin penting, poin langsung, umum, bebas, rahasia.
melindungi hak pemilih, sedangkan jujur dan adil mengikat kewajiban bagi penyelenggara dan juga peserta agar kompetisi berjalan setara tanpa adanya kecurangan. Pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa pilkada wajib diadakan serentak tiap 5 tahun sekali. Tujuannya jelas untuk efisiensi anggaran dan juga menyelaraskan manajemen pemerintahan antara pusat dan juga daerah. Nah, mari kita analisis ayat 2 yang statusnya dihapus. Sebelum dihapus oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ayat tersebut mewajibkan adanya tahapan uji publik bagi calon kepala daerah sebelum mendaftar. Kenapa aturan ini dihapus? Karena pada praktiknya uji publik ini dinilai tidak efektif dan juga memperpanjang birokrasi pencalonan dan mengaburkan batas wewenang antara tim penguji independen dan juga fungsi verifikasi resmi yang dimiliki oleh KPU. Selanjutnya slide 10. Slide 10 ini membahas kewajiban konstitusional DPRD atau hubungan lembaga. Pembahasan pasal 4 ayat 1 dan 2. Masuk ke pasal 4. Pasal ini mengatur kewajiban administratif DPRD terkait masa jabatan daerah. Keterangan dihapus pada kanan atas slide sebenarnya hanya menuju pada penataan ulang posisi bab di undang-undang, bukan menghapus fungsinya. Pada ayat 1 dan ayat 2, DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada kepala daerah dan juga KPU setempat mengenai berakhirnya masa jabatan. Batas waktu paling lambat itu 6 bulan sebelum masa jabatan selesai. Secara analisis hukum administrasi, aturan 6 bulan ini dibuat karena bentuk early warning system. Tujuannya supaya KPU punya waktu yang cukup untuk menyiapkan tahapan pilkada selanjutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan di daerah dan juga pelayanan publik tetap berjalan. Selanjutnya slide 11. Slide 11 membahas tentang struktur tahapan dan juga sistem pelaporan. Membahas pasal 5 dan juga pasal 6. Slide materi terakhir ini menjelaskan pasal 5 dan pasal 6 tentang pembagian tahapan dan juga pertanggungjawaban pelaporan. Berdasarkan pasal 5, tahapan dibagi 2 fase. Yang pertama, tahapan persiapan yang urusannya internal administratif seperti merencanakan anggaran, menyusun aturan teknis, dan juga menyiapkan data pemilih atau DP4. Kedua, tahapan penyelenggaraan yang merupakan fase eksekusi lapangan mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pencoblosan, sampai penetapan pemenang. Pembagian ini penting untuk menetapkan batas waktu atau daluarsa jika ada gugatan di tiap fasenya. Untuk pasal 6 diatur masalah akuntabilitas laporan. KPU provinsi wajib melapor ke DPRD provinsi dan juga KPU pusat ditembuskan ke presiden lewat Mendagri. KPU kabupaten kota juga punya alur berjenjang yang sama. Kewajiban melapor ini adalah instrumen pengawasan eksternal agar kinerja lembaga independen seperti KPU tetap transparan dan juga profesional. Selanjutnya slide ke-12 penutup. Untuk menutup ini sebagai kesimpulan, memahami ketentuan umum, asas, dan juga alasan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang 8 tahun 2015 penting bagi kita selaku mahasiswa hukum untuk mengawal pilkada akan tetap berjalan di jalur yang benar. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.